Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Epipani Hutagalung. Saya guru kimia dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi pembelajaran pemisahan campuran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Kita buka dengan doa terlebih dahulu. Satu orang saya minta tolong pimpin doa. Info ya. Silakan info. Baik, dalam pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini saya pimpin secara Islam. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Filipo. Kabar semuanya? Baik, Bu. Semua sehat ya. Jaga kesehatan, apalagi sekarang masih dalam keadaan pandemi. Jadi di dalam kelas tetap dipakai maskernya. Tapi saya nggak pakai masker, nggak apa-apa karena saya pakai face shield. Oke? Sebelum kita mulai, saya mau absen terlebih dahulu. Aditya ada? Oke, Charles, Juan, Garcia, Ronald, Roland ya? Oh ya, Roland ya. Valentino, Novelo, Vico, William, Matthew, Filipo. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung ke materi pembelajaran kita. Yang sebelumnya saya sudah kasih tahu bahwa kita akan mempelajari pemisahan campuran. Tapi saya mau ingatkan lagi, materi sebelumnya, sebelum pemisahan campuran yang minggu lalu, materi kita tentang apa? Ya, klasifikasi zat atau materi, yang mana klasifikasi zat atau materi terbagi menjadi dua. Apa aja? Zat murni atau zat tunggal. Oke, yang kedua apa? Campuran. Zat murni atau zat tunggal itu terbagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Unsur dan senyawa. Bagus Jo. Terus kalau campuran? Campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, nanti pemisahan campuran ini adalah memisahkan campuran baik dia homogen ataupun heterogen. Kalian bisa lihat gambar berikut ini? Bisa, Bu. Nah, gambar apa ini? Sungai yang kotor ya? Airnya kotor ya? Oke, kalau saya tanya begini, maukah kalian menggunakan atau mengkonsumsi air tersebut? Tidak. Kenapa? Jorok ya? Pakai nyuci itu nggak sehat ya? Oke, kalau selanjutnya, kalau misalkan air yang kamu nggak mau pakai tadi kita olah menjadi air bersih, bisa nggak? Bisa. Benar bisa. Caranya gimana? Disuling. Difilter. Bagus. Apalagi? Kata lain filter apa? Iya, filtrasi atau penyaringan. Yang mana nanti metode filtrasi atau penyaringan itu adalah salah satu metode pemisahan campuran. Oke, terus pertanyaan yang ketiga nih, bagaimana proses perjalanan air bersih PAM hingga sampai ke rumah kita? Menggunakan pipa. Masih sama, nanti proses perjalanan air bersih PAM hingga ke rumah kita itu tetap menggunakan metode pemisahan
pemisahan campuran, salah satunya adalah ada filtrasi di dalamnya. Nah, pemisahan campuran itu sendiri ada berapa? Nih, ada filtrasi. Ini tadi yang sudah kita bahas ya, penyaringan ya. Kemudian ada dekantasi. Dekantasi ini hampir sama dengan filtrasi, cuman sebelum melakukan filtrasi kita lakukan dulu dekantasi. Misalkan air dengan pasir, mau kita pisahkan, kita tunggu dulu pasir dengan airnya atau pasirnya mengendap dari airnya. Itu dekantasi, tapi tidak terlalu bersih dibandingkan dengan filtrasi. Oke, kemudian nanti ada metode pemisahan campuran ekstraksi. Kemudian ada kristalisasi, ada destilasi, sublimasi, kromatografi, dan sentrifugasi. Inilah berbagai macam cara pemisahan campuran, baik homogen ataupun heterogen. Oke? Nah, tujuan kita belajar ini untuk apa sih? Kamu harus tahu nanti setelah kita mempelajari materi pemisahan campuran ini, kalian itu harus dapat mengolah informasi dari berbagai sumber pembelajaran. Dengan begitu kalian sudah melakukan literasi. Oke? Kemudian kalian juga nanti harus mampu bernalar kritis dan bergotong royong. Bergotong royong ini nanti bekerja sama dalam diskusi kelompok belajar. Oke? Kemudian kalian juga harus berani mengemukakan pendapat. Kalian juga harus bisa menjawab pertanyaan, kemudian harus mampu mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi kalian nanti. Kemudian yang paling penting adalah di pengetahuan kalian harus mampu menganalisis pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Oke. Nah, untuk lebih dalam mengetahui materi pembelajaran mengenai pemisahan campuran seperti yang saya sudah katakan tadi, kalian nanti akan diperhadapkan pada masalah. Nanti masalah yang akan kalian kerjakan setiap kelompoknya itu berbeda. Ada nanti yang membahas
klik, terus kalian baca. Nanti teknik tes anti narkoba ini menggunakan teknik pemisahan campuran apa? Filtrasika, ekstraksika, kromatografi, atau sentrifugasi, sublimasi, atau apa? Nanti kalian tentukan. Kemudian nanti kalian akan disuruh juga mengerjakan atau melengkapi kalimat rumpun berikut ini. Nah, pertama kali kan pertanyaannya teknik pemisahan campuran apa yang digunakan pada teknik tes anti narkoba. Sebelum kalian menentukan teknik pemisahan campuran apa yang digunakan, otomatis kalian harus tahu dulu dong semua teknik pemisahan campuran yang tadi saya sudah sebutkan, ada sekitar 9 ya. Berarti kan kalian harus mempelajari itu terlebih dahulu. Dari bahan ajar, ini ada bahan ajarnya. Dari bahan ajar ini ada linknya, kalian bisa langsung klik linknya. Ini bahan ajar. Kemudian nanti ada di buku dan bisa juga di internet ada linknya. Kemudian kalian isilah kalimat rumpang berikut ini. Nomor 1 sudah tadi ditentukan. Nomor 2 kalimat rumpang. Nomor 3 gambarlah alat pemisahan campuran. Pemisahan campuran yang mana yang sesuai dengan teknik tes anti narkoba. Oke, nanti setelah itu kalimat rumpang ini kalian tulislah di kertas karton yang kalian sudah siapkan, dan gambarnya juga begitu. Gambarnya juga gambarlah di kertas karton. Jadi berbagi tugaslah mengerjakannya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini tadi yang udah digini ya. Boleh. Tapi ini nanti habis itu contoh terus gimana? tadi yang udah digini aja pakai betul. Boleh. Tapi buat judulnya. Ini kan ada paket sini. Boleh. Ini maksudnya gambarnya. Contoh bukan contohnya. Ini apa alat yang digunakan? Alat Yang digunakan itu ada yang Nah ini kan yang itu. Ini kan ada 2 nih. Soal destilasi, turun tangan kamu. Kan ada destilasi sederhana. Ini nih bener kamu nih di gambarnya nih, kan? Nah terus ada destilasi singkat. Ini dia contohnya. Jadi minyak bumi itu. Oke, semua sudah pada ditempel ya hasil diskusinya ya, hasil kerjanya ya. Nah, sekarang waktunya kita mengembangkan hasil karya atau mengevaluasi bisa atau mempresentasikan. Tapi teknik mempresentasikannya itu namanya itu window shopping. Pernah belajar ke toko atau pernah ke mall? Pernah mengunjungi toko yang satu, cocok beli nggak cocok pergi. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran kita, kalau nggak cocok, ya jangan pergi. Justru karena kalian tidak tahu apa yang mereka bahas, kalian jangan pulang sebelum mereka memberitahukan informasi tentang materi yang mereka bahas ya. Oke, nah nanti tekniknya bagaimana? Nanti kita anggaplah tugas yang kalian tempel itu sebagai toko kamu. Jadi nanti ada yang bertugas sebagai penjaga toko. Nah, karena kalian satu kelompoknya 4 orang, berarti yang jaga toko 2 orang saja. Oke, nanti penjaga toko inilah yang bertugas memberikan penjelasan kepada anggota kelompok lain yang membutuhkan penjelasan terkait penyelesaian masalah yang kamu pajak. Oke, nanti selain penjaga toko ada namanya pengunjung. 2 orang lagi lah yang berperan sebagai pengunjung. Pengunjung itu nanti berhak mendapatkan penjelasan dari kelompok lain
misalkan. Jadi kelompok 2 ini harus mencatat hasil pekerjaan dari kelompok 1. Karena nanti pengunjung ini akan bertukar informasi kepada si penjaga toko. Karena kan si penjaga toko ini nggak kemana-mana, jadi penjaga toko nggak akan tahu informasi dari kelompok lain. Jadi pengunjung tadi yang sudah berkeliling lihat kelompok lain itu yang menjelaskan. Jadi nanti kembali ke kelompoknya, kemudian bertukar informasi kepada si penjaga toko. Sampai sini paham ya? Jadi tentukan 2 orang sebagai penjaga toko, 2 orang lagi sebagai pengunjung. Bisa? Oke, silakan. Dari kelompok 5 dan di sini aku lihat nih tadi ngebahas tentang destilasi. Gimana sih prinsip dan juga cara kerjanya dari destilasi? Lihatnya menarik juga. Bisa ada penjelasannya nggak, Toto? Oke, jadi kelompok 4 itu membahas tentang destilasi. Proses terjadinya destilasi adalah proses pengolahan minyak bumi dengan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisah fraksi-fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik-titik. Hasil dari proses destilasi ini antara lain adalah gas, bensin, minyak tanah, diesel, oli, lilin, dan aspal. Nah, jadi inti dari destilasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan pada tingkat perbedaan titik didihnya. Di sini ada contoh dari alat destilasi, yaitu ini destilasi secara bertingkat sama dengan ini, cuman ini lebih secara rinci. Ini ada yang sederhana, cuman yang sederhana ini lebih ke arah pemisah alkohol dengan air. Kalau yang ini baru benar-benar ekstra minyak. Oh, thank you penjelasannya. Misi saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya, apa sih itu ekstraksi? Oke, seperti yang tertera di sini, ekstraksi itu suatu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari suatu kumpulan atau kesatuannya yang tidak dapat larut dengan bantuan bahan pelarut. Jadi, pemisahan campuran dengan cara ekstraksi terjadi karena adanya perbedaan pelarutannya. Zat terlarut dalam pelarut yang berbeda ekstraksi biasanya dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan atau memisahkan pelarut. Contohnya ya, ada proses dalam pembuatan minyak kayu putih dan minyak atsin dari daun cengkeh. Alat yang digunakan juga ada 2, yaitu ini extraordinary solid dan juga satu lagi corong pisah. Contoh lainnya lagi untuk ekstraksi itu ada juga ekstraksi cair ketika pembuatan teh, ekstraksi pada bubuk herbal, proses pengekstrakan tebu menjadi gula dengan menggunakan air sebagai bahan pelarutnya. Nih contohnya satu ada ekstraktor coklat, satu kondensator, satu berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua, timbal atau fungsi sebagai wadah untuk simpel yang ingin diambil zatnya. Yang ketiga itu pipa, berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarutan yang menguap dari proses penguapannya. Yang keempat, sifon, berfungsi sebagai perhitungan siklus bila pada sofret pelarutannya penuh kemudian jatuh ke dalam labu atas bulat, maka hal ini dinamakan satu siklus. 5. Labu atas bulat berfungsi sebagai wadah bagi simpel dan pelarutannya. 6. Hot plate, berfungsi sebagai pemanasan. Nah, yang kedua itu ada corong pisah. Yang corong pisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran atas 2 fase pada pelarutan dengan densitas berbeda yang tidak campuran. Ya, jadi segitu aja untuk ekstraksi. Ada pertanyaan lagi? Jelasnya. Apakah alat ini itu sama penggunaannya? Jadi mereka itu berdua pisah. Jadi kayak ini kan ada 2 nih. Ada yang menggunakan corong coklat, yang kedua ada menggunakan corong pisah. Terima kasih. Jelas ya? Jangan. Ciko nanti Ini gampang sih, dari air, dari panas, dari kondenser, dari uap, dan dari lagi dari Baik, sekarang waktunya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini.
Dari pembelajaran kita dari awal sampai presentasi, yang mana presentasinya itu berujung dari kelompok satu kelompok lain, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang pertama? Pertama, ya Dit? Campuran itu merupakan materi yang tersusun dari dua zat murni atau lebih, Ya. dan masih memiliki sifat zat penyusunnya. Iya. Dan untuk memperoleh zat murni ini kita harus memisahkannya dari campuran. Oke, baik, bagus ya, bagus sekali ya. Nah, kesimpulan yang kedua, siapa yang bisa menyimpulkan yang kedua? Iya, Charles ya. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisika. Ya. Nah, di antaranya zat, Ya. partikel, partikel elemen, sifat kognitif, larutan dan lain sebagainya. Oke, tergantung sifat dari campuran itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu sifat dari materinya, maka kita bisa menentukan metode pemisahan campuran mana yang cocok. Oke, yang kesimpulan selanjutnya. Oke, Valentino. Pemisahan campuran bisa dilakukan dengan filtrasi, dekantasi, sentrifugasi, evaporasi, ventilasi, terpisah, kromatografi, sublimasi, ekstraksi, dan rekristalisasi. Oke, ada berapa semuanya? Ada 3 ya. Ada berapa? Ada berapa metode pemisahan campuran semuanya yang kita pelajari hari ini? 8 ya? Oke. Nah, saya harap kalian sudah bisa menguasainya. Nah, saya mau tanya dulu, misalkan kalian disuruh memisahkan campuran atau memisahkan campuran garam dari air laut. Kira-kira metode pemisahan campuran apa yang cocok? Kristalisasi dan didahului dengan evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan. Oke, kalau misalkan diduga ada urin yang mengandung narkoba, kita bisa pisahkan melalui metode apa? Kromatografi. Oke, satu lagi ada campuran air dengan minyak yang sering kita temui ya, campuran air dan minyak. Kita bisa pisahkan kedua zat itu dengan metode apa? Iya, ekstraksi. Oke, saya harap kalian sudah paham. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai macam-macam pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan, sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif, karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk pengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi
yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan, larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Nah itulah tadi macam pemisahan campuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa. Refleksi, kira-kira siapa yang mau berefleksi dulu? Oke, Adit silakan Dit. Ya, yang pertama. Nanti sini Dit. Astaga. Gak apa-apa, yuk. Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini Dit? Ya, kita semua jadi tahu ada berbagai macam cara untuk memisahkan campuran, mulai dari campuran monogen atau heterogen. Oke. Ada 8 jenis. Iya. Boleh, kalau mau disebutkan? Ada lupa apa? Ya. Filtrasi, dekantasi, sentrifugasi, Refleksi. terus destilasi, kristalisasi, Kromatografi. kromatografi, terus Sublimasi. Oke. Nah yang kedua, apa kesulitan yang kamu hadapi dengan mengerjakan RKPD? Ya, saya sih orangnya tidak bisa rapi, jadi untuk mengerjakan via poster tadi saya serahkan kepada teman-teman. Oke, boleh. Loh, apa aja, hal apa saja yang kamu lakukan untuk memudahkan kamu belajar tentang materi pemisahan campuran? Saya tadi baca-baca sedikit dari materi edukasi tadi dan mulainya saya bisa mengerjakannya dengan lancar. Oke, baik. Apa harapan kamu nih? Ya, harapan saya bisa terus konsisten dan semangat belajar. Siap. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan mengerjakan post-test atau tes akhir pembelajaran yang saya sudah share di Google Classroom. Dia itu bentuknya dalam bentuk Google Form. Silakan. Berani. Sudah selesai semua mengerjakan tesnya? Sudah. Sudah ya. Oke, sekarang sebelum kita pulang kita doa dulu. Doa penutup dipimpin siapa? Valentino. Yuk, silakan. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, apa baik kita berdoa agama masing-masing. Saya akan bikin secara katolik. Doa dimulai. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
depan ya. Selamat